Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore. Kita dari kelompok 12 ingin membawakan materi budgeting penjualan. Perkenalkan, sebelumnya saya Ervis Akbar dengan NIM 190111152. Saya Igede Dimahwira Prasetya dengan NIM 19011166. Perkenalkan, nama saya Kadet Dwiki Pratama dengan NIM 19011168. Baik, kita langsung saja ke materi. Latar belakang terbentuknya budgeting penjualan adalah bagian penjualan dan pemasaran mempunyai peranan sangat penting dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan agar tujuan dapat tercapai. Manajemen bertumpu pada fungsi perencanaan dan pengendalian. Salah satu cara yang dapat digunakan manajemen untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut adalah dengan menggunakan anggaran atau budgeting. Pada umumnya, anggaran atau budgeting perusahaan disusun dari anggaran penjualan dan atas dasar penjualan dapat disusun anggaran-anggaran lainnya yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian aktivitas dari perusahaan. Rumusan masalah, bagaimana pengertian anggaran penjualan? Yang kedua, apa saja kegunaan anggaran penjualan? Yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan? Yang keempat, bagaimana cara-cara melakukan penaksiran penjualan dengan metode trend moment dan metode trend last square? Yang kelima, bagaimana bentuk anggaran penjualan? Yang keenam, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran atau budgeting penjualan. Yang ketujuh, apa saja tujuan dan fungsi anggaran penjualan budgeting? Pengertian dalam judul, anggaran dikaitkan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen yang meliputi fungsi perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Jadi, bila anggaran atau budgeting dihubungkan dengan fungsi dasar manajemen, maka anggaran meliputi fungsi perencanaan, mengarahkan, mengorganisasi, dan mengawasi setiap satuan dan bidang-bidang organisasi dalam badan usaha. Pengertian anggaran penjualan. Dimaksud dengan budget penjualan atau sales budget ialah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis barang yang dijual, jumlah barang yang akan dijual, harga barang yang akan dijual, dan waktu penjualan serta tempat penjualan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Bang Ervis. Kegunaan anggaran penjualan. Secara umum, semua budget termasuk budget penjualan mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja, dan sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Sedangkan secara khusus, budget penjualan berguna sebagai dasar penyusunan semua budget-budget dalam perusahaan, sebab bagi perusahaan yang menghadapi pasar bersaing, budget penjualan harus disusun paling awal daripada semua budget yang lain yang ada dalam perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan yang termasuk dalam faktor internal adalah data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di dalam perusahaan sendiri. Yang termasuk dalam faktor eksternal adalah data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di luar perusahaan, tetapi di sana mempunyai pengaruh terhadap budget penjualan perusahaan. Cara-cara melakukan penaksiran penjualan menurut sifatnya, yang pertama, penaksiran yang bersifat kualitatif. Yang kedua, penaksiran yang bersifat kuantitatif. Bentuk anggaran penjualan. Tiap-tiap perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentukan bentuk serta formatnya. Namun,
harus mencakup rencana tentang jenis atau kualitas barang yang akan dijual, jumlah atau kuantitas barang yang akan dijual, harga barang yang akan dijual, waktu penjualan, serta tempat atau daerah penjualan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran penjualan. Dari poin A, rincian jumlah dan jenis produk perusahaan. Yang kedua, rincian daerah pemasaran. Yang ketiga, ada diskriminasi harga. Dan yang terakhir, potongan harga. Tujuan dari anggaran penjualan. Tujuan utama dari anggaran penjualan adalah yang pertama, mengurangi ketidakpastian di masa depan. Yang kedua, memasukkan pertimbangan atau keputusan manajemen dalam proses perencanaan. Dan yang ketiga, memberikan informasi dalam profit planning control. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk mempermudah pengendalian penjualan. Fungsi anggaran penjualan. Yang pertama ada anggaran penjualan adalah dasar perencanaan atas kegiatan perusahaan pada umumnya. Yang kedua, anggaran penjualan sebagai alat koordinasi dan mengarahkan setiap pelaksanaan divisi pemasaran. Yang ketiga, anggaran penjualan sebagai alat pengorganisasian. Dan yang terakhir, anggaran penjualan sebagai alat pengawasan bagi manajemen. Kesimpulan dan saran. Anggaran penjualan sales budget ialah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis, kualitas barang yang akan dijual, jumlah kuantitas barang yang akan dijual, harga barang yang akan dijual, waktu penjualan serta tempat atau daerah penjualannya. Semoga dengan dibuatnya makalah ini kita dapat mempelajari dan meningkatkan banyak tentang anggaran penjualan. Kami berharap semoga semua perusahaan dagang maupun jasa untuk membuat anggaran penjualan yang baik sesuai aturan yang berlaku. Akhir kata kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pembaca. Semoga makalah ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Baik, itu dari kelompok kami, dari kelompok 12 budgeting penjualan. Akhir kata kita tutup dengan Pranasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.